Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita masih belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih materi kelas 6 matematika. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, pada kesempatan hari ini, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan metode yang lain. Di sini saya akan berikan metode mengerjakan dengan metode yang mudah. Metode yang akan kita gunakan adalah metode hutang, ya. Tapi metode ini bukan untuk mengajarkan kita berhutang loh. Tapi metode ini kita gunakan agar kita dapat mudah mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan mudah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ya anak-anak. Oh ya, syarat agar kita paham materi adalah kita harus memperhatikan dengan baik. Oke anak-anak? Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk metode hutang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tanda positif artinya yang dipunyai. Tanda negatif artinya hutang. Operasi pengurangan artinya hutang atau hutang lagi. Yang keempat, apabila ada operasi pengurangan ketemu tanda negatif, operasinya menjadi penjumlahan dan bilangannya menjadi positif. Saya ulangi, yang pertama tanda positif artinya yang dipunyai, yang kedua tanda negatif artinya hutang, yang ketiga operasi pengurangan artinya hutang atau hutang lagi, dan yang keempat apabila ada operasi pengurangan ketemu tanda negatif, operasinya menjadi penjumlahan dan bilangannya menjadi positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, 5 ditambah negatif 7 sama dengan titik-titik. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa langkah-langkahnya yang pertama, tanda positif artinya yang dipunyai, tanda negatif artinya hutang, operasi pengurangan artinya hutang atau hutang lagi, dan apabila ada operasi pengurangan ketemu tanda negatif, operasinya menjadi penjumlahan dan bilangannya menjadi positif. Yuk kita kerjakan soal nomor 1. 5 ditambah negatif 7 artinya apa? Artinya berarti kita punya 5 karena 5 itu positif, ditambah negatif 7. Negatif artinya hutang, berarti hutang 7. Kita punya 5 tetapi kita juga punya hutang 7. Nah, dalam menentukan jawaban itu ada 3. Yang pertama adalah masih hutang, sisa, atau hutangnya tambah banyak. Apabila jawabannya masih hutang, artinya jawabannya nanti negatif. Tinggal dikurangkan kedua bilangannya. Dalam pengurangan, angka besar dikurangkan angka kecil. Yang kedua, sisa. Sisa berarti jawabannya adalah positif. Kemudian tinggal dikurangkan kedua bilangannya. Angka besar dikurangkan angka kecil. Dan yang ketiga, hutangnya tambah banyak. Artinya yang namanya hutang pastinya negatif. Kalau hutangnya tambah banyak, tinggal dijumlahkan kedua bilangannya. Kita masuk ke contoh yang satu tadi. Punya 5 ditambah hutang 7. Kita punya 5, tapi kita juga punya hutang 7. Artinya apa? Berarti jawabannya adalah masih hutang. Betul. Kalau masih hutang berarti jawabannya adalah negatif. Nah, tinggal kita kurangkan kedua bilangannya. Angka besar kurangi angka kecil. Ada 7 dan 5. Berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Berarti 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Mudah kan anak-anak? Kita masuk ke contoh yang kedua.
Negatif 8 ditambah 12. Artinya apa? Negatif 8 artinya hutang 8 ditambah punya 12. Nah, kita punya hutang 8 tapi kita juga punya 12. Berarti jawabannya adalah sisa. Betul. Kalau sisa berarti jawabannya adalah positif. Kalau positif tidak perlu dituliskan lambang plusnya di sini ya. Langsung aja, langsung kita kurangkan kedua bilangannya. Angka besar kurangi angka kecil. 12 kurangi 8 sama dengan 4. Ya, betul. Mudah kan anak-anak? Kita masuk contoh yang kedua. Negatif 3 dikurangi 6. Artinya negatif 3 berarti hutang 3 dikurangi, pengurangan artinya hutang lagi, berarti hutang 3 hutang lagi 6. Kita sudah hutang 3 kemudian hutang lagi 6, berarti jawabannya adalah hutangnya tambah banyak. Nah, yang namanya hutang tambah banyak berarti jawabannya negatif. Kalau tambah banyak tinggal dikurangkan kedua bilang, tinggal dijumlahkan kedua bilangannya. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Berarti jawabannya negatif 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 9. Ya, kita masuk contoh yang keempat. 5 dikurangi negatif 9 sama dengan titik-titik. Sebelum mengerjakan, kalian perhatikan operasi berikut. Di sini ada pengurangan ketemu dengan negatif. Tadi sudah kita sebutkan yang nomor 4, apabila ada operasi pengurangan ketemu tanda negatif, maka operasinya menjadi penjumlahan dan bilangannya menjadi positif. Yuk, kita ubah dulu ya anak-anak. Di sini ada pengurangan ketemu negatif, berarti menjadi 5-nya tetap. Nah, terus operasinya menjadi tambah. Kemudian yang tadi negatif 9 menjadi positif, berarti menjadi 5 ditambah 9. Nah, kalau 5 ditambah 9 pastinya ini operasi yang mudah. Ini tidak perlu pakai utang-utangan, kita pasti bisa. 5 tambah 9 sama dengan 14. Ya, mudah kan anak-anak? Sekarang yang nomor 5. Contoh nomor 5. Negatif 7 dikurangi negatif 10. Kita perhatikan di sini. Di sini ada pengurangan lagi ketemu dengan negatif. Berarti operasinya berubah. Negatif 7-nya tetap, pengurangannya menjadi tambah, dan yang negatif 10 ini yang belakang menjadi positif. Berarti sekarang operasinya menjadi negatif 7 ditambah 10. Nah, baru sekarang kita artikan. Negatif 7 artinya kita hutang 7 ditambah punya 10. Kita punya hutang 7, hutang kita kepada teman kita 7, tapi kita mempunyai uang 10. Artinya apa? Berarti jawabannya adalah sisa. Nah, kalau sisa berarti jawabannya adalah positif. Tinggal dikurangkan angkanya. 10 kurangi 7 yaitu 3. Tuh, berarti jawabannya adalah positif 3. Sekarang yang nomor 6. Contoh terakhir. Negatif 9 ditambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Kita artikan dulu. Negatif 9 berarti hutang 9 ditambah negatif 8 berarti hutang 8. Hutang 9 ditambah hutang 8. Wah, jelas sekali ini pasti jawabannya adalah hutangnya tambah banyak. Ya, kalau hutangnya tambah banyak berarti otomatis jawabannya adalah negatif. Tinggal dijumlahkan bilangannya. Negatif ya, tinggal jumlahkan bilangannya. 9 tambah 8 sama dengan negatif 17. Ya, mudah kan anak-anak untuk pelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan metode hutang ini. Nah, dalam mengerjakan tugas kalian tidak perlu menuliskan nih kalimat artinya, ini tidak perlu dituliskan. Jadi ketika mengerjakan tugas yang kalimat-kalimat ini kalian ditempatkan di tempat coret-coretan saja. Jadi langsung dijawab saja di sini di lembar kerjanya. Paham anak-anak? Nah, untuk berikutnya
Di sini Ustadz punya tugas. Tugasnya adalah tidak usah banyak-banyak. Kalian kerjakan soal pada buku paket halaman 36, cukup yang nomor 3 saja. Nanti dikerjakan pada buku tulis khusus untuk tugas. Nah, dan tugas akan dikumpulkan pada waktu pengambilan soal ulangan pada akhir pekan. Oke anak-anak, paham kan? Ya, untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sampai sekian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.